Halo Ralf, Ya, halo. good morning. Mulai ya? Bentar lo. Oke. Nah, Kak Cika share screen dulu. Kita sekarang ada kasus baru. Oke. Kita lihat dulu. Oke. Sekarang kita coba ini ya. Kita lihat kasus yang lebih lebih detail. Nah, ini lengkap nih. Ada data science, data analisis, ada AI ini, ada machine learning sih tepatnya gitu ya. Nah, ini Kak Cika nanti akan share ini ke Raf. Kita bikin dulu kopinya. Nah, gini Raf, jadi Kak Cika mau nunjukin datanya tuh kayak gimana gitu ya. Nah, si data ini itu biasanya kurang lebih mah kayak gitu deh datasetnya mah gitu ya. Cuman nanti next pertemuan tuh Kak Cika lagi mikir apakah kita bikin kasus yang simple terus Raf pengen ada kasus itu pengen dicoba atau kita coba data yang lain gitu. Jadi kayak datanya tuh gambar gitu. Nah, itu tuh lebih susah lagi kalau datanya gambar. Nih ya Kak Cika save jadi Raf sana. Oke. Nih ya Raf, sekarang kita lihat ya. Contohnya gini. Si datanya ini oke, kita bisa lihat juga di sini katanya. Udah. Oke. Hold on. Hard disk disknya tuh, udah nggak ada datanya, Raf. Tapi kalau kita cek itu ya, kalau dia udah nggak punya, datanya kita jangan pakai data. Oh, oke. Probably I still have the ini. Coba hard disk is hard. Nah, biasanya ada disk is sabar ya. CSV. Nggak ada. Oh, gini. Sebentar, Kak Cika tahu caranya. Hard disk disease CSV. Kita cari datasetnya dulu. Ya, kita coba. Semoga datanya sama. Nah, ini ya. Kita coba ya. Nah, tapi Kak Cika nggak tahu. Kalau nggak sama nggak bisa ya. Ya, tapi kita coba. Nah, ini tuh kita mau dapat CSV-nya. Nah, datanya tuh kira-kira kayak gini lah ya. Data ini. Nah, tapi kok nggak bisa di-download ya? Dia ngambil dari mana sih datanya? Kok ada HTTP-nya kita download. Sebentar ya, kita cari dulu ya. Misalnya contoh yang ini bagus sih, ini input hard CSV. Atau Kak Cika punya nggak ya hard CSV? Hard. Ada bagus tuh contohnya. Ini. Baik, kita cek ya. Sabar. Ya, kayak gini lah. Oke, hard. Kalau hard ini bisa, kita pakai ini. Oke, ini nih Raf kayak gini datanya. Berapa kolom nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Kolom 300 baris ya. Kita coba ya, ini masuk atau enggak. Nah, sebenarnya di contoh yang ini, yang satu ya Kak Cika nemu yang cancer prediction juga bagus ya. Cuman yang ini kelihatannya lebih. Nah, kita mulai dulu ya. Problemnya sekarang kita tuh mau punya data tentang satu question. Pokoknya kalau di data di machine learning tuh harus ada datanya aja. Mau apapun itu gitu. Misalnya kemacetan atau misalnya pola. Misalnya Rafsan mau bikin aplikasi buat nyelamatin lampu berdasarkan statistik Rafsan pergi, pulang, tidur, apa segala gitu ya.
asal ada datanya gitu. Misalnya Rafsan pakai ya misalnya pakai Bardi atau apa yang otomatis gitu. Saya datanya bisa kita ambil kapan lampu nyala, kapan lampu mati, jam berapa gitu ya. Itu bisa dianalisis asal ada datanya gitu. Problemnya tuh gitu. Nah, sekarang kita kan udah define problem. Oke, kita mau cari nih orang kira-kira kemungkinan sakit jantung nggak nih gitu. Datanya ada nggak? Oke, ini datanya ya. Nah, eh, kita coba nih kalau misalnya si machine learning ini berhasil mendeteksi heart disease itu keakurasiannya 95% gitu ya. Maka ini oke lah bisa dipakai gitu ya. Nah, ini yang Kak Cika mau cek dulu dia punya apa aja ya, ada target sama nggak ya? Kayaknya sama ya. Oh beda. Raf, coba kita cek ya. Ini analisis data dulu ya. eh tapi nggak apa-apa. Jadi kita tahu, oh datanya tuh beda, nggak sama. Lihatin. Ini data ya yang dia pakai. Berarti kita harus cari lagi. Tapi kira-kira gitulah ya. Atau nggak apa-apa lah. Oke. Kak Cika nyontohin. Nah, ini kan jadi gimana Kak? Kalau misalnya kita mau analisis data gitu ya, datanya harus kayak gimana? Nah, itu yang jadi ininya juga Raf, kayak orang masak aja. Misalnya kok nasi gorengnya dia enak ya. Oh, ternyata dia pakai apa? Saya pakai terasi gitu ya. Nah, kalau misalnya di machine learning, si data itu juga berpengaruh sih. Jadi data itu misalnya eh, lengkap atau enggaknya, komposisinya gitu ya. Terus parameternya itu pengaruh Raf. Jadi ini kan kita pakai dua data yang beda ya. Yang kiri itu kan contoh datanya kita belum nemu. Yang kita nemu itu yang sebelah kanan. Tapi dua-duanya sama-sama mempredik hard gitu. Untuk machine learning, makanya misalnya kayak ada misalnya mesin pendeteksi wajah di mana, bisa di stasiun sama di mall atau sama di bank. Itu misalnya beda apa namanya performance-nya gitu. Kayak misalnya apa namanya kok ini lambat, kok yang ini bagus. Nah, itu tuh karena machine learning-nya beda. Yang satu, algoritmanya mungkin lebih bagus, dua, mungkin datanya lebih bagus, lebih lengkap gitu ya. Tapi datanya bisa beda ya, lihatin. Di sini kan ada talak, di sini nggak ada gitu, beda. Ini ada chest pain nggak? Kacika nggak tahu ya. Tapi mungkin juga ini ya tal yang ini. Nah, ini kita coba analisis, kita coba analisis sedikit datanya. Kayak ini nih, heart rate maksimum gitu ya. Liatin. Kadang-kadang inputnya beda, Raf. Jadi kayak waktu kita analisis hotel, inget nggak? Itu ada misalnya customernya apa nih, misalnya family atau company, misalnya gitu ya. Kalau ini kan data hard gitu. Kadang-kadang isinya beda, kayak ini misalnya bisa jadi dia angka gitu. Kalau di sini dia kategori gitu. Apakah normal, apakah lemah, apakah tinggi gitu. Jadi untuk setiap dataset kita bikin mesin, kita train itu perlakuan sama analisis, data prepare-nya gitu ya, data prepare-nya, terus udah gitu analisisnya. Itu beda, itu mesti detail banget. Nah, ini juga kita lihat ya, sebenarnya ada yang sama, cuman nih kolomnya beda. Misalnya mau pakai yang sama harus harus kita rombak lagi. Kayak ini ya, ini nggak tahu Kak Cika bukan dokter, tapi kita lihat aja ini. Nah, itu sama tuh. Jadi pilihannya antara ya sama no gitu ya. Old peak ada nih old peak. Old peak ini kita harus tahu. Slope ada juga di sini slope ada. CA ada juga gitu ya. Number of major vessels 0 sampai 3. Oh iya, sama nih. Nah, bisa aja, bisa jadi ya. Oke. Kita cek ya, Raf, apa benar, apa ada gitu ya, apa bisa ya. Tapi kalau kolomnya beda, kayaknya rada susah nih, abis waktu ngerjainnya nih. Harus kita cari yang gampang. Terus dia punya tal, nah nggak bisa. Yang nggak bisa gini, dia punya thallium stress result itu 1 sampai 3 normal, 6 sampai 6 apa, 7 apa gitu ya. Nah, ini juga ada tapi dia angka. Oke, target apa? Target 1 disease. Oke. Nah, Kak Cika mau jelasin lagi gini, Raf. Kalau kita punya, nah ini Kak Cika nggak tahu ya, ini AHD itu
potential heart disease atau enggak ya. Tapi ini kayaknya mirip sih, tapi chest pain-nya di sini nggak ada. Tapi kurang lebih sama ya. Kak Cika nggak berani pakai, takutnya datanya berantakan. Tapi ini mau Kak Cika jelasin dulu. Kalau kita punya dataset, itu biasanya gini, Raf. Kita akan punya kolom untuk parametersnya gitu ya. Jadi ini tuh adalah X. Raf ingat nggak yang Kak Cika pernah gambar? Kita kalau misalnya punya machine learning tuh pakai neural network gitu, kita misalnya punya inputnya X-nya misalnya kalau misalnya 2 gitu ya, X-nya X1 atau X0 gitu, X1 sampai X2, terus kita punya ini contoh ya, arsitekturnya. Terus kita punya middle layer 4 gitu kayak gitu ya, saya kira-kira gitu ya. Nah, ini gambarannya. Ini kan berarti ini input ya. Ini input. Ini hidden. Ingat kan ada hidden layer waktu itu Kak Cika cerita. Ada hidden layer. Nah, terus output itu mau berapa? Nah, kalau kayak gini kan ini X-nya ya, Raf ya. Ini X ya, yang hijau. Yang ini tuh berarti outputnya, biasanya gitu. Jadi kalau kalau kita punya data untuk dianalisis, terutama kalau misalnya kita mau bikin prediction untuk AI, saya kayak kemarin kalau hotel kan nggak ada AI-nya tuh, kita cuma analisis data doang. Tapi kita sebenarnya bisa bikin, kita predik nih, misalnya, kira-kira kalau tahun 2025 nih, bakal rame nggak nih Agustus 2025? Itu tuh bisa, Raf. Asal ada datanya. Nah, tapi kita harus punya ininya gitu, si Y-nya ini. Nah, kalau ini kan dia predik ya. Prediknya jawabannya apa? Yes sama no kan? Berarti kita tuh bisa gini ya, bisa gini. Dia outputnya, ini gini. Ini kan outputnya bisa, ini Y1, 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 Y2 gitu ya. Ini bisa yang satu yes gitu atau no gitu ya. Bisa gitu. Atau bisa gini juga, Raf. Ini outputnya cuma satu aja gitu. Tapi dia kalau nol artinya no, kalau satu artinya yes. Nah, di data science gitu ya, itu tuh representasi data tuh penting gitu. Jadi makanya biasanya si data science itu dia making decision gitu. Gue mau bikin kolomnya gini, tipe datanya gini. Terus gue mau ekstrak datanya kayak gini. Nah, analis itu biasanya udah jadi tabel dan dia oke, gue ngerti lah kayak gimana. Terus dia bisa analis dari biasanya data scientist. Nah, proporsi data science sama data analis tuh bisa semuanya di satu orang ya, Raf. Bisa besar di data science. Analisnya sebagian ada ya gitulah pokoknya ada komposisinya, tapi bisa dikerjakan satu orang gitu. Tapi kalau 2 orang biasanya analis tuh ya udah jadi, terus bagus-bagus sama si data scientist-nya udah dibikinin grafik gitu. Jadi si analisnya tuh tinggal analis berdasarkan konteksnya, mau apa nih, konteksnya bisnis, kesehatan, apa-apa gitu. Oke ya, sampai sini oke ya. Nah, jadi ini Kak Cika clear dulu ya. Jadi kayak gitu, ini tuh outputnya. Nah, output tuh bisa 01 boleh. Kak, kalau misalnya secara proses bagusnya gimana? Enakan dia 01 apa yes or no? Biasanya pada saat proses tuh suka di ada ini, Raf. Jadi kayak ada pengolahan datanya dulu. Supaya apa? Supaya mudah gitu. Jadi kadang-kadang ya, coba perhatiin deh. Kalau Raf lihat di tabel ini ya, tabel ini kan ada yang angka kan, ada yang kata-kata kan. Nah, ingat gak waktu di hotel kita tuh cari yang distinct. Kayak misalnya kita pengen tahu ya ada berapa orang berbeda sih, atau misalnya ada berapa nama berbeda, atau ada berapa negara berbeda sih yang pernah masuk ke hotel itu gitu. Itu tuh kita perlu gitu si distinct itu karena kita pengen tahu kisarannya gitu. Ada berapa banyak. Nah, kalau angka dia kisarannya di berapa nih kan? Ini angka nih, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia string gitu, ada berapa jenis? Kayak misalnya ini AHD ini ya, si heart disease ini prediction-nya. Itu ada 2 kan, yes or no kan gitu ya. Nah, kalau si tal ini dia ada 3, fix, normal, reversible gitu ya.
Terus kalau chest pain, ya kita cari gitu ya. Kita bisa suruh si Papa kalau udah jadi data apa data frame-nya Python, kita bisa cari listingnya gitu. Tapi itu kita strukturnya tuh harus tahu dulu. Nah, biasanya kalau udah mau kita proses, mau kita masukin ke dalam machine learning-nya, ini tuh kita ubah jadi indeks nih yang KCK tandain merah ini. Ini kita rubah jadi indeks. Jadi kalau yes sama no tuh jadi 01 gitu. Nah, kalau ini misalnya tipikal 0, asimptomatik jadi 1, non anginal jadi 2, non tipikal jadi 3 gitu ya. Nah, ini tuh bisa dilakukan otomatis gitu sama si data sama Python-nya. Jadi kita bisa nyuruh, coba dong lu kasih indeks buat setiap chest pain listing gitu. Nah, sekarang pertanyaan kenapa harus kita rubah jadi angka? Karena supaya bisa dikomput kan. Nah, tabelnya kayak gini kenapa? Karena nih tabelnya datang dari mungkin form atau human input ke tabel. Akan lebih mudah kan kalau bentuknya gini gitu ya. Pakai kata-kata gitu. Cuman pada saat masuk ke machine learning tuh biasanya kita ubah gitu. Jadi apa indeks gitu. Ini juga misalnya fix 0, normal 1, reversible 2 gitu ya. Itu akan kita kasih. Nah, itu diproses RAF satu-satu. Setiap datanya. Oke ya, sampai situ oke ya. Oke. Ini sekarang Kak Cika clear ya. Dah, datanya beda nih. Tapi Kak Cika mau nunjukin analisisnya. Oke ya. Sekarang kayak Raf, bayangin kayak mau orang mau forensik atau dokter mau bedah data, mau bedah orang gitu ya. Ini tuh perabotan kita di awal. Nah, Kak Cika tuh belum akan cerita AI yang sangat detailnya, tapi secara umum aja. Cuman yang Raf mesti paham itu, ini kan perabotan kita secara umum ya. Kalau kita mau data science, buat ngitung pakai NumPy, data frame pakai Pandas, visualisasi pakai Matplotlib sama Seaborn. Kenapa? Yang dasar-dasar tuh biasanya yang basic tuh pakai Matplotlib. Kalau udah lebih advance pakai Seaborn, dia punya lebih banyak fitur gitu. Nah, ini kita mau tampil aja di Google Colab-nya gitu ya. Nah, sekarang kasih kamu mau lihat, kasih tunjuk ada dua part nih. Part satu tuh kita kan biasanya pakai ini kan masih masukin library ya, Raf ya. Nyiapin gitu. Kayak saya kalau dokter mau operasi, dia nyiapin apa aja perabot-perabotnya dia gitu. Nah, ini perabot kita tuh ada yang ini kan perabot biasa ya. Yang ini khusus nih. Saya kayak untuk operasi otak beda sama untuk operasi apa, maksudnya tindakannya beda, perabotnya beda sih dokter, atau bengkel lah gitu ya. Bengkel mau benerin handphone sama benerin mobil beda perabotannya. Nah, ini perabotan kita untuk AI atau machine learning. Nah, ini ya, si logistic regression, KNN gitu, K-neighbors sama random forest itu adalah jenis-jenis AI atau machine learning algorithm yang bisa dipakai buat prediction, Raf. Nah, ini tuh mereka caranya beda. Nah, ini nggak Cika jelasin di sini karena itu harus masuk ke apa ya, ke topik khusus machine learning aja gitu. Jadi kayak Raf misalnya, Raf kita balap mobil. Sekarang kita belajarnya gimana caranya jadi pembalap ya. Oke. Tapi kalau misalnya mau tahu mobilnya bisa dicepetin atau enggak, gimana akselerasinya, nanti kita belajar lagi di bengkel, belajar gimana caranya nyetel mobil biar cepet gitulah kira-kira. Sampai situ oke ya. Jadi ini metode-metode machine learning-nya gitu ya. Nah, tapi kita kan harus evaluasi gitu si machine learning ini. Nah, di sini tuh kita pakai 3 ya. Kak Cika nggak tahu nanti dia pakai implementnya semua atau enggak. Tapi di sini tuh ada cara evaluasi. Tadi kan Raf bacakan, kalau misalnya kita akan pakai tiga model. Kalau dia 95% akurat, maka kita akan gunakan dia gitu. Caranya ngecek dia akuratnya gimana? Ingat nggak, Raf? Kak Cika pernah ceritakan, kita punya 10 soal. 10 soal tuh 7 dipakai buat learn, 3 itu jadi artinya 70% dipakai buat belajar, 30% dipakai buat tes kan. Misalnya kita punya dataset kayak Raf di sekolah gitu misalnya atau di kampus. Dari 10 soal belajar 7 soal, terus ujian 3 soal. Nah, 10 ini udah ada jawabannya kan.
Nanti dicek gitu. Kamu udah belajar 7 soal nih, sekarang 3 soal, itu berapa yang benar, berapa yang salah. Berarti kan dia bisa jadi benar 1 berarti 33% gitu kan ya. Kalau benar 2 berarti 66%. Kalau benar 3 katakan 99% gitu. Nah, kalau dia di sini berarti lulus nih tesnya. Maksudnya oke nih gitu di atas 95%. Kebayang nggak? Nah, itu secara prinsip tuh gitu. Jadi kita punya dataset yang memang udah ada jawabannya. Makanya tabelnya tuh kata Kak Cika tadi harus ada ujungnya. Misalnya kayak ini orang punya gejala-gejala ini nih. Nah, dia tuh sebenarnya jantung atau enggak gitu. Jadi kita nggak bisa ngasih dataset yang belum ada jawabannya. Harus ada gitu. Jadi kayak oke, yang ini jantung, yang ini nggak jantung. Ya udah, nanti mesinnya belajar dari itu. Oke. Nah, cara memeriksa prediction apa maksudnya? Cara mengevaluasi si mesin itu adalah dengan ini. Kita cek gitu ya. Dari train sama tesnya tuh dia berapa totalnya. Terus secara grid sama randomize-nya berapa. Harus nanti ada yang namanya confusion matrix, classification-nya bagus atau enggak. Ini juga ada tabel-tabelnya. Ini tuh nanti ada kurva yang akan Kak Cika tunjukin ke Raf untuk menganalisis gimana sih performance dari 3 ini gitu. Jadi ini kayak kita punya 3, ini anggapnya kita punya 3 juri deh, atau kita punya 3 apa ya, 3 pegawai mau masuk kerja. Terus kita lihat, lu gua kasih tes ya, paling bagus dari lu yang mana gitu. Mau kita lihat gitu ya. Oke, sip. Nah, ini kasih kesek dulu. Alright. Nah, sekarang ini kita load ya. Ini sebenarnya bisa di load, tapi kita nggak punya datanya. Nah, daripada cari perkara, mendingan kacau, mendingan nggak usah ya. Biar ini kita pakai yang ada data. Nah, di data science itu tuh ada yang namanya EDA gitu, data exploration, exploratory data analysis. Itu biasanya yang ditanyain mau ngapain sih kita gitu ya. Terus datanya kayak gimana gitu. Kalau beda data gimana? Misalnya datanya ada yang CSV, ada yang SLS, ada yang JSON, ada yang ingat nggak yang Raf lihat yang Kak Cika pernah ngambil dari Instagram yang GraphQL, mungkin dia formatnya udah dalam bentuk tabel di MySQL, nggak tahu lah gitu. Terus udah ya sampai situ kita kan udah familiar ya Raf sama data. Kita mau ngapain kayak yang hotel, kita mau analisis nih. Hotel ini tuh yang laku, siapa pelanggannya, kapan, berapa orang gitu kan kita udah analisis ya. Intinya mau memperbaiki bisnis si hotel itu ya supaya tahu gimana caranya ngerunning bisnisnya kan. Tapi kalau yang ini kita juga tahu, oh data beda-beda. Walaupun Kak Cika belum kasih Raf data yang beda-beda banget, tapi bedanya kemarin udah kebayangkan. Oh data hotel gini, data kesehatan gini gitu ya. Nanti data gambar Kak Cika udah pernah liatin kan Raf. Mungkin data cuaca juga bisa gitu. Nah, terus ini nih yang susah. Ini loh Raf. Jadi kalau data scientist tuh harus tahu ya, kayak misalnya ada yang kurang nggak sih datanya? Kayak misalnya gini, misal ya, Raf misalnya mau bikin analisis, apakah ada hubungannya sarapan sama kelulusan seorang mahasiswa gitu? Atau misalnya adakah hubungan hujan, macet, hari libur, bukan, hujan, macet, begadang sama kemungkinan mahasiswa telat ke kampus gitu. Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya kita anggap itu ya, misalnya kita mau ngecek nih, misalnya kelulusan mahasiswa, misalnya berdasarkan nilai sebelumnya atau udah sarapan atau belum, atau jam main gamenya, screen time main gamenya gitu ya. Kita cek gitu, ada nggak datanya gitu. Katakan misalnya Raf mau bikin data, aku mau predik nih orang bakal lulus nggak ujian, bakal lulus kuliah nggak gitu. Dianalisis datanya Raf. Jadi kalau kita mau ada ngecek orang nih bakal lulus kuliah atau enggak, berarti kita harus punya data kan. Data orang-orang yang lulus kuliah sama yang data orang-orang yang nggak lulus kuliah gitu. Terus misalnya parameternya misalnya perlu nggak ya kita tambahin kerjaan orang tuanya gitu. Ada nggak sih hubungannya kerjaan orang tua sama dia lulus atau enggak?
barangkali misalnya pendapatan orang tuanya nggak cukup jadi dia drop out, bisa gitu, jadi nggak lulus, bisa. Tapi mungkin nggak terlalu signifikan, bisa juga itu tuh harus dianalisis gitu. Si data itu korelasi antar parameternya terhadap hasil tuh bisa dianalisis, Raf. Itu bisa detail banget. Makanya disebutnya data science gitu ya. Terus misalnya apakah ada hubungannya misalnya ketika apakah misalnya itu video jenis film favorit mahasiswa mempengaruhi lulus atau enggak? Enggak sih gitu ya. Ya mau dia suka nonton drakor, mau dia suka nonton perang mah ya kalau kuliah mah kuliah beda aja gitu, nggak ada korelasinya. Itu tuh termasuk gimana kita menganalisis data itu oke nggak kita lanjutin gitu. Nah terus ada yang namanya outliers nih. Outliers itu data-data pencilan, Raf. Ingat nggak yang waktu kita punya punya kayak kurva gini gitu yang tentang hotel itu kan. Raf kita punya representasi kayak gini yang ada di tengah-tengah mediannya apa gitu ya. Terus di sini ada pencilan-pencilan data gitu. Nah, di machine learning tuh ada metode-metode yang kalau dia tuh sangat sensitif terhadap outliers gitu. Jadi kayak kita mau cari data ya. Misalnya pada umumnya gitu ya, pada umumnya mahasiswa yang orang tuanya nggak berada itu dia biasanya nggak lulus gitu karena dia harus bantu orang tuanya. Terus dia mungkin nggak sanggup nyelesain sekolahnya sampai selesai gitu ya biasanya. Tapi ada yang lulus gitu. Udah mah dia bantuin orang tuanya, dia kerja cari uang nyelesain ya itu di luar data gitu ya. Tapi ada outliers. Nah, itu mau diapain gitu. Karena ada algoritma yang kayak kalau digambar gitu ya, Raf ya. Raf bisa nggak misalnya bayangin. Kita mau nganalisis misalnya ada binatang langka tuh. Misalnya, udah mau punah nih, misalnya harimau Sumatera lah gitu ya, udah mau punah. Atau misalnya penyakit tertentu deh. Itu kan bisa kita ambil ya datanya, entah berbentuk ukuran fisiknya atau kalau harimau kita ambil gambarnya gitu ya, Raf ya. Nah, jadi misalnya kita bikin prediction, ini nih harimau binatang langka nih, atau jarang orang yang lihat. Kita kan mesti punya data binatang itu kan. Tapi misalnya ada binatang, misalnya harimau Sumatera itu biasanya kuning hitam mungkin gitu ya. Tiba-tiba kenapa ada yang kayak zebra gitu ya kan? Itu kan outliers gitu. Dia nggak seperti data umumnya. Nah, kalau di machine learning itu kita harus make decision. Ini si outliersnya mau diapain? Mau dimasukin ke trainingnya atau dibuang aja gitu? Karena bisa mengganggu. Kayak kita kan anak kecil juga atau kita deh, misalnya belajar anjing sama kucing. Itu kita akan tahu itu anjing itu kucing sampai di titik kita ngelihat kucing kayak anjing kayak kucing. Itu mulai rusak tuh gitu. Itu overtrain tuh biasanya. Itu mesin juga gitu. Jadi mesin kalau udah belajar terus terlalu mirip, fiturnya terlalu detail, itu dia bakal rusak gitu. Maksudnya dalam artian overtrain jadi terlalu banyak info, malah dia jadi jelek. Itu harus kita train ulang biasanya. Gitu, Raf. Itu yang dimaksud. Jadi kan kita harus mikirin ya, gimana nih biar datanya optimal gitu. Ada yang harus kita buangkah? Karena ini nggak semua kolom kita pakai gitu lah, Raf. Jadi kayak Raf misalnya mau analisis penjualan gitu ya. Gue mau analisis pelanggan gue. Misalnya apa? Raf misalnya punya toko. Toko apa? Misalnya toko toko uh, 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 kosmetik gitu misalnya. Terus mau cek kalau keluarin produk baru orang bakal beli atau enggak. Nah, kita kan berarti mesti mikir nih data pelanggan gue apa ya? Apakah kita harus tahu jenis kulitnya dia? Apakah kita yang jelas kita harus tahu dia suka check out produk apa yang terkait kulit gitu ya. Nah, nanti kita bikin misalnya tadinya kita punya misalnya primer misalnya. Terus kita mau jualan misalnya misalnya Kaci juga nggak tahu sih pria. Kalau kosmetik apa ya? Lipstick lah misalnya gitu. Dia bakal beli nggak ya gitu. Nah, itu tuh kita mesti pilihin kan datanya apa. Udah, oke. Sekarang yang kita hadapi adalah datanya ini. Ini apa sih? Ya. Sekarang Kak Cika mau tunjukin.
Raf, kalau kita punya data, pakai data frame. Kalau kita mau lihat 10, sebenarnya 10 enggak ya. Kalau kita mau lihat 5 data pertama tuh kita pakai DF head namanya. Itu tuh hanya kita mau lihat aja, oke, gua datanya tuh kayak gini ya. Kalau melihat ekornya 5 terakhir pakai DF tail. Nah, datanya tuh ada 302. Kak Cika curiga ini sama ya. Ini juga 302 tahu, Raf. 303, Deng. Oh, 303 tuh sama header ya? Enggak. Kok dia 302 sih? Atau dia ngitungnya dari nol ya? Jadi datanya mirip lah, tapi nggak tahu. Ketika takutnya kalau di run di sini nggak jalan karena dia beda. Oke, sekarang udah ya. Kita anggap gini ya, Raf. Udah tahu kita, oke. Ini analisis awal adalah kita lihat kayak gini datanya. Ya. Sekarang yang kita mau lihat tuh ada berapa kelas gitu. Nah, kelas itu bisa kita bilangnya label namanya, Raf. Jadi kayak yang tadi Kak Cika bilang, outputnya mau berapa? Misalnya Raf mau ngajarin mesin, bedain bentuk-bentuk geometri. Nah, Raf mau dia dikasih berapa kelas? Dia suruh belajar berapa bentuk? Misalnya segitiga, segi 4 sama bulat lingkaran aja, Kak. Berarti 3 kelas kan. Nah, itu kalau kita mau train dari nol. Ini datanya udah ada, mau kita train. Nah, kita harus tahu dong outputnya ada berapa. Nah, caranya kita tahu outputnya ada berapa, atau ada berapa kelas, atau ada berapa Y, itu kita pakai si target gitu ya. Dia data frame, kolom target itu tolong hitung ada berapa value sih gitu. Jadi dia nggak akan ngasih tahu target itu cuma ada 0 sama 1. Yang satunya ada 165, yang nolnya harus 138. Nah, Kak Cika tuh masih jelasin lagi ke Raf, ada lagi gini, Raf. Balance ya. Kak Cika mau ceritain contoh. Jadi gini, nanti kan ada contoh yang kompleks ya. Misalnya balance ya. Data tuh harus balance. Jadi misalnya kita mau analisis nih data, kan kita lihat dulu. Oke, datanya ada kolom-kolom gini, jenis-jenis datanya kayak gini. Oh, I see, Raf. The difference between yang ini, yang tadi Kak Cika tunjukin ke Raf ya. Lihat deh. Yang ini tuh kan, ini lihat, chest pain-nya tuh udah jadi 0, jadi angka nih, CP-nya udah dirubah nih. Terus targetnya ini AHD udah jadi 01, talnya udah jadi angka nih. Jadi ini tuh sebenarnya sama ya. Sama tahu Raf, tapi seksnya di sini nggak ada. Seks ada. Ada di sini ya. Age ada. Sama nggak sih? Trace BP ada nih, res BP ada, FBS ada, res CG ada, max. Tapi nih max HR itu eksang ya. Outpick ini, slope ini sama sebenarnya datanya Raf. Tahu sama, bisa dipakai. Tapi udahlah pakai ini aja deh. Sama-sama ternyata, cuman dia udah diganti aja. Berarti sama. Berarti hold on. Berarti ini Kak Cika take notes dulu ya. Ini bisa dipakai, cuman lihat aja jenis datanya aja yang beda, tapi kolomnya sama, jumlahnya juga sama. Jadi supposedly this one is the same dataset. Nah, sekarang mau ngomongin balance dulu, Raf. Jadi dataset itu kita anggap balance kalau untuk setiap kelas itu jumlahnya kurang lebih sama. Katakan misalnya kita nanti ya, kita mau bikin deteksi sistem yang membedakan laki-laki male sama female. Nah, kalau ini kan mau mendeteksi dia sakit jantung sama nggak sakit jantung kan, Raf? Tapi kan datanya kurang lebih mirip lah ya, 100-an gitu ya. Nah, kalau misalnya datasetnya pincang, misalnya kita cuma punya data yang sakit jantungnya 3 gitu. Terus yang nggak sakit jantung misalnya 370 gitu misalnya. Nah, itu tuh nggak bagus gitu. Jadi dataset tuh harus selalu balance. Kayak misalnya kita mau deteksi perempuan sama laki, wajah gitu ya. Nah, Raf kita gitu ya, harus cari wajah perempuan sama wajah laki-laki itu sebisa mungkin sebanyak sepadan gitu. Jadi wajahnya tuh ada, misalnya laki-laki ada 100, perempuan ada 100 itu. Nah, terus yang Kak Cika udah coba juga di Tell You tuh Kak Cika bikin beberapa tugas akhir pakai machine learning gambar gitu ya, Raf. Kayak waktu itu pengenalan sign language pakai misalnya orang bisa pakai bahasa isyarat gitu. Itu kan harus masukin dataset, Raf. Jadi
misalnya bahasa isyarat kan ada macam-macam tuh standarnya. Nah, itu tuh harus ada data semua huruf kan. Ya kan? A sampai Z gitu atau semua kata deh. Nah, itu setiap kata harus rata gitu. Misalnya 10 ya 10 semua gitu. Itu ya balance. Terus kita juga harus kasih data setnya tuh backgroundnya kurang lebih sama, tapi nggak sama persis. Kebayang nggak, Raf? Jadi misalnya nih ya, Raf, kita mau kasih data 100 data mail gitu. Itu kita sebisa mungkin cari wajah laki-lakinya tuh di frame yang sama gitu. Jadi muka jangan misalnya ada yang sama badannya, ada yang dari jauh, ada yang dari deket, ada yang ngekep banget gitu. Jangan. Itu harus di resize supaya seragam. Nah, terus tapi harus ada variasinya juga. Jadi kayak misalnya wajahnya jangan cuma orang Asia, ada orang Amerika juga misalnya. Tapi tergantung konteks ya. Kalau memang untuk orang khusus ya terserah. Tapi kalau bisa variasi gitu, jangan yang mukanya gitu semua gitu, agak beda. Jadi si sistemnya tuh paham bahwa oh ini masih male nih, male tuh cirinya gini tapi boleh beda kayak gini gitu. Jadi ada variansi yang kita kasih gitu. Kebayang ya, Raf? Jadi kayak gitu. Nah, dari sini kita tahu, oke, oh si datanya balance nih. Oke lah, at least datanya balance. Nah, sekarang kalau kita lihat kan kayak gini ya, Raf. Kurang lebih kan. Nah, cara ngelihatnya kan gini ya, pakai DF target. Ini tuh kalau di Python tuh tinggal dirangkai aja, Raf. Jadi kayak kasih, ya, untuk kolom target, kita kasih value counts gitu ya. Terus kita plot. Karena kita udah punya matplotlib kan. Mau kayak apa? Pakai bar kan. Pakai bar plot. Warnanya salmon sama light blue. Cakep lah ya. Terus, oh satu gini. Oke. Sekarang ingat gak, Raf, yang kayak kemarin kita pusing-pusing. Itu kita harus tahu tipe data. Oh, oke. Nah, info dia untuk data yang ini, itu dia udah integer semua. Kecuali old pick dia float. Beda sama yang ini kan. Kalau ini data type-nya ada yang string kan. Nah, itu harus kita rubah lagi. Kalau yang ini udah enak nih. Karena dia udah dibikin jadi angka. Jadi lebih mudah gitu ya. Oke? Nah, oh ini Kak Cika sebenarnya bisa oh ya nanti Raf nanti deh Kak Cika kasih aja. Lihat yang ini aja. Nah, sekarang ada yang datanya hilang nggak? Ingat nggak yang Kak Cika pernah bilang? Kalau saya kita ngisi form atau ngisi data, atau kayak kemarin yang hotel, ada nggak data yang hilang? Data yang hilang tuh misalnya ada nol nggak? Nah, untuk kita menganalisis suatu output itu ya, itu tuh nggak boleh ada yang nol. Jadi sebisa mungkin kolomnya tuh lengkap. Biasanya kalau ada yang nol atau kosong, itu dibuang aja karena dia ngerusak tren. Jadi kebayang nggak sih misalnya gini lah. Kita misalnya mau prediksi, nih orang bakal IPK lulus cum laude atau enggak gitu. Karena itu kita ngasih masuk nilai per semester kan. Misalnya nilai per semester, nilai ujiannya dia, terus misalnya rata-rata performance-nya dia lah gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ngitung, terus ada satu anak atau dua anak yang nggak punya data satu semester atau nilainya ada yang hilang kan susah gitu, sistemnya jadi bingung gitu. Kayak misalnya, gue mau mengenali kucing, tapi ada yang nggak ada gambarnya cuma separuh gitu. Kan pusing. Maksudnya jadi bingung lah kucing apa aja nggak ada kepalanya gitu. Gimana gitu. Gitu ya, kebayang nggak? Nah, itu tuh biasanya harus dicek. Nah, di sini tuh bagusnya datanya tuh nggak ada yang datanya nggak available. Jadi semuanya lengkap. Nah, kalau di describe, nah udah ya. Jadi kita bisa lihat di adalah ngecek ada yang nol atau enggak, terus dijumlahin. Nggak ada, semua lengkap. Sekarang kita mau describe. Nah, yang bagus dari data frame-nya Python itu adalah ini, Raf. Dia bisa ngitung secara statistik. Nah, data scientist tuh harus bisa baca ini secara umum gitu. Jadi count itu kan jumlah datanya kan. Min itu kan rata-ratanya. Standar tuh deviasinya, standar deviasinya. Standar deviasi itu apa sih, Raf? Kita perlu loh itu buat machine learning itu. Jadi min itu kan rata-rata ya. Jadi gini, ini adalah hal yang sangat penting ya. Kalau orang bilang gitu ya, sebenarnya emang approach-nya beda-beda. Tapi kalau orang bilang, ini misalnya AI ya, AI atau machine learning gitu.
itu tuh di belakangnya dia itu sebenarnya adalah apa, Raf? Statistik. Jadi tools paling ampuh itu adalah statistik, which is matematik, ya statistik. Kenapa? Jadi misalnya kita mau predik ya, apalah gitu ya. Kayak waktu itu Kak Cika predik, nih orang COVID atau enggak gitu, itu pakai statistik yang namanya machine learning yang pakai based on statistik yang namanya logistic regression. Jadi ada, kalau misalnya kita nemu ya, kan tadi kan Raf lihatnya di atas kita pakai ini kan, pakai linear regression nih. Ingat Kak? Logistic regression dia Raf, nih kesukaan Kak Cika nih. Logistic regression itu datanya nggak usah banyak, dia prosesnya cepat dan dia presisi gitu. Itu kesukaan Kak Cika tuh logistic regression. Nah, regression itu dia mengenali pola itu dari kemunculannya kan. Itu sama kayak kita lah. Kita kan secara subliminal sebenarnya bisa predik kan, Raf. Kayak misalnya, aduh nih kayaknya mau hujan nih. Nah, kenapa lo tahu gitu? Iya mendung gitu. Atau misalnya kerasa agak dari suhu, kelembapan itu kita sebenarnya udah tahu nih kayaknya mau hujan gitu. Itu tuh dari statistik gitu. Orang itu juga mengenali atau memahami, menganalisis kayak nyetir atau main bola atau nyusun strategi itu dari statistik yang dia punya, bener nggak? Nah, statistik itu gimana cara kerjanya? Statistik itu melihat distribusi datanya, komposisinya, sama korelasinya gitu, Raf. Kebayang nggak? Jadi misalnya gini, ini kita punya data ya. Datanya ada berapa? 303 ya, Raf? Oke. Rata-ratanya berapa? Sekian. Untuk setiap kategori ya. Kayak, oh umur tuh rata-ratanya 50. Oh, jenis kelamin tuh 0,6. Berarti kan 60 perempuan, 40 laki-laki atau sebaliknya gitu ya. Oh, chest pain itu rata-rata sekian gitu ya. Kalau udah kita konversi gitu ya. Tapi statistik itu pengen lihat gitu. Datanya ada berapa, terus rata-ratanya berapa, terus standar deviasinya berapa. Nah, standar deviasi itu gini, Raf. Misalnya Raf punya di kelas ya, misalnya punya kelas. Di kelas Raf ada berapa orang? Misalnya katakan 30 orang. Terus dari 30 orang itu Raf ambil tinggi badannya. Oke, si statistik tuh pasti akan nanya, ada berapa orang di kelas lo? 30. Oke. Sekarang gue mau lu ambil semua data tinggi badannya. Nggak usah nilai dulu lah, tinggi badannya. Biar gampang. Tinggi badan. Itu rata-ratanya. Nah, berarti kan dia mau memperkirakan gitu. Misalnya rata-rata kelas Raf gitu kan ya. 150 gitu. Berarti kan tinggi badannya rata-rata 150 kan. Tapi kan Raf nggak tahu siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah. Ini 150 tuh apakah jangan-jangan ada yang tingginya 1 meter, ada yang tingginya 2 meter? Ya kan kita nggak tahu gitu. Bener nggak? Jadi di sini tuh dia juga bakal ngeliat gitu. Minimum datanya tuh misalnya umur, umur paling muda 29, paling tua 77 nih gitu. Kalau jenis kelamin mah 01 emang kan ya. Terus misalnya kolesterol paling rendah 126, paling tinggi 500. Dan 500 tinggi. Nah, sama kayak gitu. Jadi nanti dia si statistik bakal perlu tahu juga gitu, kayak misalnya oke, di kelas lo yang paling pendek siapa, paling tinggi siapa. Dia pengen tahu range-nya tuh maksudnya. Nah, standar deviasi itu adalah perubahannya gitu. Jadi biasanya tuh deviasinya tuh berapa jauh gitu. Supaya dia tahu kayak lu swingingnya berapa sih, kemungkinan kayak bisa jauh banget nggak sih? Jadi kayak misalnya standar deviasi nih, misalnya tinggi gitu ya. Tinggi tuh ya antara paling rendah sama paling tinggi kira-kira gitu. 1 meter sampai 2 meter, atau umur tuh 29 sampai 77 gitu. Deviasinya tuh seberapa jauh. Karena si delta deviasinya tuh yang menggambarkan korelasi antar data yang kita punya gitu loh, Raf. Oke. Nah, statistik tuh sebenarnya cuma capture ini. Jadi dia kayak ngambil data, terus dia lihat komposisinya gini, terus dia jadi bisa predik gitu. Oh, kalau korelasinya kayak gitu, gue bisa bayangin berarti komposisi data lu kayak gini. Nah, kenapa statistik itu sering berhasil? Karena statistik tuh ngikutin aturan alam kan. Maksudnya aturan distribusi data, ya udah kalau datanya gitu ya pasti gitu. Kecuali ada perubahan yang signifikan, kayak misalnya kalau data
statistik atau ekonomi, misalnya ada black swan event gitu, kayak wah tiba-tiba ada pandemi, oh tiba-tiba ada perang yang orang nggak bisa predik gitu. Tapi kalau secara umum statistik itu ya gitu-gitu aja gitu. Jadi si data itu kalau kita capture tuh bisa sama statistik dipahami gitu. Nah, kenapa dia juga perlu 25%-nya, 50%, 75%-nya tuh untuk ngelihat gitu ya, ini 25%-nya tuh berapa sih eh datanya tuh kayak gimana sih komposisinya gitu, Ra. Jadi si describe ini tuh udah dihitungin nih sama si Python gitu. Oke ya, ini describe-nya tuh dia ngitungin statistiknya. Oke, sekarang kita mau ngecek nih. Apakah ada hubungannya? Kok gini? Apakah ada hubungannya? Sorry. Ini kepencet. Jadi kamu ngapus ini dulu. Ya. Taruh dulu, Raf. Gini ya. Sekarang kita cek. Kalau misalnya jantung, kita hubungkan dengan dengan jenis kelamin ada nggak? Nah, sekarang kita kan tadi kan Raf udah lihat kan, misalnya tadi kan kalau kita pakai misalnya DF gitu ya, DF itu kan kita bisa bilang misalnya target gitu ya. Kita jadi bisa gini Raf, kita bisa berdasarkan kolomnya gitu, bisa juga berdasarkan nama variabelnya itu. Jadi bisa target gini ya, terus pakai value counts gitu bisa gitu ya. Ini Kak tulis aja ya, supaya itu nggak rusak catatannya. Atau bisa gini, langsung aja DF nama kolomnya value counts gitu. Dia akan jelasin, oh yang satu itu 207, 96 itu, yang 0 itu 96, jadi agak nggak balance. Nah, Kak tadi katanya harus balance. Nah, yang dimaksud balance itu adalah outputnya gitu. Jadi misalnya tadi kan contohnya kalau kita mau deteksi sakit jantung sama nggak sakit jantung, ya harus balance. Data untuk jantung sama yang nggak jantung harus balance. Kalau perempuan sama laki harus balance juga. Gitu. Nah, kalau ini kan bukan, ini kan parameternya. Jadi ya udah emang segitu gitu. Sekarang yang mesti yang kita mesti cek, Raf, ingat nggak? Kalau yang perempuan 0 apa 1 sih? Hold on. Kita nggak tahu loh perempuan 1 apa 0. Dia nggak bilang ya. Taruh. Oh, dia bilang di sini nih. Ini bagus nih. Sex or male? Male. Laki-laki 1, perempuan 0. Oke, sip. Nah, berarti kan di sini kita bisa cek ya. According to compare, ini kan laki-lakinya 207, perempuannya 96. Sekarang kita compare target. Nah, compare target tuh kita bisa cross tab yang tadi. Ingat gak yang analisis yang di sini, Raf, yang kita pakai di awal. Nih, pakai cross tab di sini ya. Ini tuh buat analisis ya, adalah pokoknya. Nah, si cross tab itu sebenarnya cuma nge-cross aja. Jadi kayak si target sama si jenis kelamin tuh gimana. Oh, ternyata sekarang kita lihat nih targetnya dia jantung atau enggak. Nah, kalau dia enggak jantung itu 24 perempuan, 114 laki-laki. Yang jantungan itu 72 perempuan, 93 laki-laki. Sekarang kita plot. Ngeplot mah biasa ya, kayak tadi ya, Raf. Kayak gitulah. Nah, kita bisa pakai bar, bisa pakai figure size juga. Jadi kita bisa atur ukurannya, warnanya kayak yang tadi tetap. Kasih title, kasih label. Cakep ya, pakai gitu. Terus kita kasih amount. Amount itu Y-nya. X-nya itu sakit nggak sakitnya. Legend-nya female male. Terus nggak di-rotate gitu ya. Yaudah nih, berarti kita bisa lihat kan dari sini. Bandingin sama gini kan. Visualisasinya kan lebih enak. Jadi si anak, kalau kita kasihin ke data analis tuh udah gini, dia lebih gampang gitu. Kayak mungkin dia dokter gitu ya, data analisnya, atau yang punya rumah sakit, dia lebih lebih mudah gitu. Oh, oke, kelihatan ya kalau gitu. Female tuh lebih rendah gitu. Ya memang datanya dianya juga lebih sedikit ya datanya, cuman lebih memungkinkan laki-laki kena penyakit jantung nih gitu, ya kan? Nah, sekarang lihat hubungannya sama umur. Umur ada nggak sih hubungannya sama detak jantung, Raf? Ada nggak? Ya udah lihat aja datanya. Nah, berarti kita lihat ya.
ini sekarang kita mau bikin tampilan kayak gini, Raf. Cakep gak? Ini kan tadi kan kayak gini Oh, yang belum pakai kacau. scatter ya? Sekarang pakai scatter. Nah, jadi si data scientist tuh harus bisa milih, Raf, representasinya tuh yang cocok apa gitu. Kadang-kadang kita suka pusing ya, misalnya anak SMA atau anak SMP suruh bikin graf itu, dia asal ada grafnya aja gitu. Nggak gitu. Datanya gimana gitu. Kalau datanya gini ya lu representasinya gini. Nah, kita kan sekarang mau lihat ya, um, umur terhadap detak. Gimana ya cara representasinya? Nah, ini di scatter nih. Jadi antara age sama si tal ini ya. Tapi ini kita lihat ya, F yang target 1 sama tal 1, 0 sama 0 gitu ya. Terus nanti kita, jadi artinya gini, yang sakit jantung sama umur nggak sakit jantung tuh korelasinya gimana? Nah, ini kan ada umur nih dari bawah. Terus yang X kan, yang Y-nya heart rate-nya kan. Nah, dari umur sama heart rate, kemungkinannya dia sakit jantung berapa? Nah, kan kalau kita gimana kan, Raf, susah kan? Kalau karena ini kita mau liatin gitu, umur di apa ya, diadu sumbunya gitu ya, misalnya dibandingkan sama heart rate. Udah gitu kita mau nandain kira-kira dia sakit jantung atau enggak. Nah, kalau tampilannya kayak gini kan berarti kayak misalnya apa? Misalnya gini ya, ini ya misalnya ini ya. Nih, dia umurnya 30, detak jantungnya segini. Ya udah jelas tuh sakit jantung. Wah, gila. Ini orang kenapa nih, ngerokok apa kenapa nih gitu ya. Ini sebenarnya outlier sih, Raf. Ini yang ini tuh outlier, kayak ini misalnya gitu ya. Dia umurnya udah berapa gitu ya, heart rate-nya segini, ya dia sehat lah gitu ya. Tapi rata-rata penyakit tuh di sini sebenarnya scattered gitu, nggak bisa kita simpulin juga, karena di setiap umur itu ada yang sakit gitu. Bahkan ada yang kayak gini gitu ya, umurnya 60, heart rate-nya 100 loh heart rate, tapi dia sakit jantung gitu. Tapi rata-rata tuh ya kalau mau kita lihat ya umuran segini lah gitu ya. Paling 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 padat tuh di situ gitu, umuran segini dan tensinya tuh di atas 120 lah atau 140 tuh biasanya dia sakit jantung gitu. Nah, itulah sebabnya representasinya jadi beda itu karena emang yang mau kita analisis juga beda gitu, Raf. Tapi kebayangkan maksudnya caranya. Jadi, oh ngelihatnya gini. Nah, ada satu pertanda juga, Raf. Kalau pada saat kita scatter gini terus terlalu terlalu acak, itu kemungkinan datanya nggak lengkap atau memang nggak ada korelasinya antara itu gitu. Kayak misalnya nggak ada hubungannya gitu antara umur sama heart rate sama jantung, nggak ada misalnya. Itu tuh nanti datanya bakal acak banget. Atau bisa jadi memang datanya jelek gitu. Jadi dia nggak represent yang sebenarnya. Nah, sekarang histogram nih ya. Histogram tuh banyak dipakai kalau gambar biasanya, Raf. Kalau gambar ya, kita bisa misalnya machine learning tuh bisa buat gini loh, Raf. Raf tahu nggak? Zaman dulu, misalnya gini, Raf dapat foto Raden Ajeng Kartini gitu. Terus bisa diwarnain kan? Sekarang misalnya, oh punya gambar hitam putih Bung Karno gitu. Oh, lagi upacara 17 Agustus tuh bisa sama AI bisa diwarnain. Kok dia bisa ngewarnain sih, Kak? Dia bisa ngewarnain tuh karena dia bisa kita train. Nah, kalau kayak gitu datanya apa, Raf? Berarti kita harus kasih data gambar. Nah, data gambar yang mana, Kak? Nah, cara data gambar itu terserah. Jadi misalnya apakah dia mau berbentuk gambar lagi atau udah jadi tabel. Tapi si mesin learning itu akan mempelajari ya. Biasanya sih gambar lagi. Oh, kalau tahun sekian tuh warnanya, tapi harus ada rekaan juga, Raf, dari kita. Kayak misalnya, oh tahun 45 tuh warna-warnanya kayak apa ya gitu. Kira-kira yang tren atau gimana. Harus ada rekaan juga dari kita lah, kita kasih tren. Nah, itu dia bisa, itu cara dia mengenali pixel-pixel yang warna apa itu pakai histogram biasanya. Nah, kalau ini dipakainya tuh buat ini umur. Nah, histogram tuh perlu untuk biasanya kalau di gambar ya itu pixel tuh, Raf. Jadi kayak misalnya ini pixel mana nih yang sering muncul gitu. Atau pixel mana yang kontras atau enggak gitu. Nah, kalau kita juga ngelihat kontrasnya tapi di umur. Nah, dari si data ini tuh kita bisa gini, Raf. Umur diplot
terus histogram. Jadi kita bisa, oh umur 30 tuh cuma dikit ya. Yang banyak tuh datanya umur 55 sampai 60 lah gitu ya. 70 datanya sedikit lagi. Tapi ini kan sebenarnya distribusi Gaussian kan ya. Ya kayak gini kan, selalu kan distribusi Gaussian tuh kan gini kan. Bisa begini gitu misalnya, oh berat ke sana gitu kan, atau berat ke sini terus gini, itu juga bisa gitu kan. Ya tergantung, tapi distribusinya kira-kira gitu lah. Ini juga penting gitu. Oke, sekarang bisa nggak kita bedain frekuensi heart ini dengan jenis sakitnya? Nah, ini gue nggak ngerti nih tapi kita belajar aja. Tapi emang data scientist itu harus gitu. Kak Cika pernah dapat kerjaan ya untuk menganalisis data aktivitas otak. Itu beneran S3, dia tugas S3, terus dia dapat datanya itu dari kayak, tahu nggak alat yang ditempelin di kepala itu, dan Kak Cika tuh nggak ngerti gitu. Lu datanya apa sih gitu, dia nggak lengkap juga dokumentasinya, jadi nggak bisa nganalisis. Ini datanya tolong analisis. Kak Cika bingung kan, lah lu outputnya apa, terus kategorinya apa, labelingnya gimana, gue gak ngerti gitu kalau lo nggak jelasin. Nah ini dia ngejelasin ya, kayak misalnya ini ada sakit yang hubungannya sama blood supply, ada yang sakit dada nggak ada hubungannya sama jantung, ada yang sakit uh, yang nggak ada hubungan sama ini tapi tipikali apa gitu kan ya, atau ada acetylcholine chest pain not showing signs of or disease. Pokoknya ada jenis chest pain-nya. Nah, itu kalau dari frekuensinya kita bisa tahu jenisnya nggak? Kayak misalnya kalau dari bunyi, kalau Kak Cika ke bengkel ya, Raf suka nggak misalnya ke bengkel, itu teknisinya tuh bisa denger mobilnya kenapa tuh dari bunyinya, tahu? Misalnya, oh ini kayaknya kipas gitu ya, atau oh ini kayaknya apa gitu. Ini juga gitu kayaknya. Jadi dari ininya gitu ya, heart disease-nya frekuensinya itu yang mana gitu yang sering gitu ya. Tapi ini oke. Dari chest pain itu kita bisa lihat ya tipenya, seringnya itu berarti ini kan targetnya tuh berarti ini jantung, ini nggak jantung sama jantung kan. Nggak jantung tuh biasanya yang tipikal anginanya segini, ini segini gitu. Itu jadi artinya apa? Ini apa ya? Biasanya kalau sakit jantung tuh gejalanya tuh, gejala sakitnya tuh kayak gimana? Nah, distribusinya tuh kayak gini lah. Nah, itu kita bisa cross step lagi aja gitu, selalu bisa cross step. Jadi kita mau lihat ya, chest pain itu hubungannya sama dia sakit jantung atau enggaknya tuh berapa, kayak gimana gitu korelasinya. Karena biasanya kan dokter suka ngecek ya, sakitnya kayak gimana, nyerinya tuh gimana. Nyeri dok kayak diremes-remes misalnya gitu, atau nyeri kayak dingin ditusuk gitu ya. Itu tuh bisa bisa nunjukin bahwa oh ini ada hubungannya sama blood pressure, blood supply, ada hubungannya sama heart, jantung atau enggak gitu. Tapi kan ini yang kayak gini jelek. Ya, kita bikin visualnya. Ya, visualnya ini kata plot bar aja. Plot aja. Kayak gini ya, udah kelihatan gitu. Biasanya oke, kalau type-nya 0, itu biasanya aman. Kalau type 1 juga aman gitu ya. Enggak dong. Iya, enggak. Type 1 tuh banyak yang ternyata jantungan. Type 2 banyak lagi. Nah, pokoknya type 1, type 2, type 3 tuh udah gejala jantung. Tapi kalau yang satu malah enggak. Apakah balik sih, Raf? Iya, benar kan? Kalau 0 tuh berarti no disease, dia segini ya. Yang disease-nya sedikit gitu ya. Gitu. Oke, dah. Sekarang kita cek lagi si data. Sekarang ini kan, ingat nggak, Raf? Ini data ya. 5 data pertama. Sekarang data frame, itu ada yang namanya correlation. Ini yang kata Kak Cika. Ada korelasi kayak misalnya, ada nggak sih korelasinya? Ada korelasinya nggak warna rambut sama lulus kuliah gitu? Nggak ada kan? Itu tuh misalnya gitu ya. Ini sekarang kita mau lihat nih korelasi apa, Kak? Korelasi apa? Korelasi antara parameter sama targetnya gitu. Jadi kalau dia ini kan kalau kita dikasih data gini, orang ngamuk nggak sih? Misalnya ada dokter, coba tolong dong
analisis dari data korelasinya gimana? Kita kasih nih, tampar nih kita nih. Katanya lu gila ya, katanya. Gue suruh baca gini. Ngerti sih ngerti misalnya, tapi kan gila maksudnya gimana gue? Kayak kita nyetir pesawat nggak nyetir mobil gitu, kagak ada dashboardnya gitu. Nggak ada jarumnya, nggak ada visualisasi, terus ngitung gue gitu kan gimana ya? Nah itu gini, tapi gini Raf, pokoknya kalau dia makin minus, berarti makin nggak correlate. Bayang nggak? Jadi si H ini gitu kan, yang ada H kan ya. Um, korelatif ngebacanya gimana? Gini, Raf. Contoh. Misalnya, apakah umur ada hubungannya nggak sama kayak ini tuh bacanya kayak kolom sama kolom kolom sama baris gitu. Kayak umur sama umur, kenapa satu? Karena ya umur kan korelasinya satu. Kalau umur sama jenis kelamin ada hubungannya nggak? Minus. Umur sama chest pain ada hubungannya nggak? Minus gitu ya. Umur sama gitu, kebayang nggak? Jadi misalnya ini kolesterol sama apa? PAL ini ada hubungannya nggak? 0,0 gitu. Nah, nilainya makin besar itu makin correlate. Kalau nilainya makin minus makin nggak correlate gitu. Jadi ini kita mau menggabungkan antara semuanya lah, target juga gitu ya. Tapi kan kalau kayak gini, ya udahlah, kayak gila gitu ya. Ngapain nggak ada visualisasi? Nah ini kita bisa bikin korelasi nih. Kita bikin correlation matrix, itu adalah korelasi data frame kita, di mana kita akan bikin plot pakai heat map. Nah, heat map tuh beda lagi, Raf. Jadi heat map itu ini sih format-formatnya ya, bisa kita ikut-ikutin aja. Nah, ini tuh bisa kita pilih warna-warnanya, Raf. Misalnya warna-warna yellow, apa green blue gitu ya. Lebih ke yellow green blue tuh lebih ke, jadi kalau panas itu blue, kalau dingin itu kuning. Itu bisa juga misalnya nggak mau yellow green blue, misalnya mau merah orange gitu bisa. Tapi dari sini kan kebayang nggak, Raf? Jadi lebih bagus nggak? Bisa kelihatan nggak korelasinya? Yang ini tuh nggak usah dilihat ya pasti. Kalau misalnya gelap itu dia berarti high correlative. Tapi kan kalau misalnya antak sama dianya sendiri ya jelas correlated dong gitu kan. Nah, berarti kalau kita mau lihat analisis tuh yang terang-terang gini tuh nggak usah dilihat gitu. Ini karena dia sangat tidak terkorelasi gitu. Kayak ini sama ini tuh nggak ada hubungannya. Tapi kalau yang gelap-gelap gini tuh berarti dia deket, ada korelasinya gitu. Dan ini karena baris kolom kan kita sudah lihat setengah aja ya, setengah segitiga atas atau bawah. Kayak misalnya apa? Ini deh yang 0,45. Ini apa? Chest pain sama sakit jantung sama chest pain itu dekat, korelasinya besar. Terus talah ini sama sakit jantung juga besar. Terus misalnya ini sama ini kecil nggak tahu ya, slope sama apa itu juga besar gitu. Jadi, nah ini analisis ini buat apa sih sebenarnya? Ini tuh buat kita bisa mengoptimalkan lagi si machine learning-nya, Raf. Jadi ada yang bisa kita buang gitu. Jadi kalau yang korelasinya kira-kira nggak perlu, buang aja karena dia ngeganggu ngelamain komputasi gitu. Kayak misalnya nggak ada hubungannya antara misalnya ya suku bangsa dengan kelulusan orang gitu. Ya nggak usah ada suku bangsa atau alamat rumah gitu misalnya. Atau tinggi badan. Nah gitu-gitu kan kalau kita masukin ke machine learning tuh nggak ada gunanya. Kayak misalnya kita ngajarin ngebelain anjing sama kucing. Anjing sama kucingnya dibajuin gitu. Ganggu gitu malah nggak bisa. Gitu. Udah ya sampai situ oke? Nah sekarang kita lihat ya. Sekarang kita mau modeling nih. Modeling itu maksudnya kita siapin mau dimasukin. Itu tadi baru sainsnya, Raf. Sekarang mau kita masukin ke machine learning. Kita kan tahu kan datanya ini ya. Oke. Nah, modeling itu proses kita masukin. Jadi kalau cuman analisis yang kayak hotel aja itu udah berhenti, Raf, sampai yang tadi sampai step 4. Step 4 tuh udah oke gitu. Udah beres gitu. Lo mau ngapain lagi sih gitu. Analisis aja data yang ada. Ya, jadi sampai 4 itu tuh udah beres data science, data analis secara umum. Nih, sampai fitur. Sekarang kita mau nambahin machine learning. Berarti kita harus pikirin modeling. Modeling itu gimana caranya data kita bisa dimasukin atau diajarin ke mesin.
Oke. Nah, langkah pertama adalah apa, Raf? Kasih tahu. Kita harus pisahin mana yang jadi input, mana yang jadi output. Nah, ini tuh cara kita ngasih tahu bahwa X itu adalah semua kolom kecuali target. Jadi kita bisa bilang DF drop. Jadi kalau misalnya di data frame ya, Raf, itu kalau kita mau ngebuang kolom tuh tinggal di drop aja. Jadi hilang aja. Bayangin kalau itu kita lakukan dengan manual. Nah, itu udah aku ikut kelas itu. Oke, aku berani masalah dari berat. Aku harus gitu ya. Nah, ini DF drop ini kita drop ya gitu misalnya. Nah, artinya X ini tuh nanti jadi tabel, Raf. Jadi X ini akan jadi tabel, tapi isinya semua kolom kecuali target. Nah, kalau Y itu outputnya, output itu cuman kolom target. Jadi kebayang nggak? Ini tuh akan jadi tabel Y, ini akan jadi tabel X gitu ya. Sama sini oke nggak? Jadi kita udah bagi kolom X itu adalah input, kolom Y itu adalah output. Oke, itu langkah pertama. Nah, sekarang kita cek. X-nya benar nggak? Udah benar. X itu adalah semua kolom tanpa output. Y-nya udah benar belum? Y udah benar. Y itu semua outputnya. Oke. Terus Raf ingat nggak? Kalau misalnya kita mau ngetrain, kita harus bikin apa namanya? Kita bagi kan. Nah, kalau test size-nya kayak gini ya, Raf, itu berarti dari 100% data, 80 itu dijadiin buat train, 20 dijadiin buat apa? Tes gitu ya. Jadi kayak Raf belajar 80 soal dijadiin latihan, 20 soal dijadiin tes. Nah, random seed ini tuh buat apa? Buat ngacak. Jadi misalnya dari sekian data tuh di random gitu loh, Raf. Jadi diambil random dijadiin train, random dijadiin tes gitu. Jadi kayak misalnya soal, kan kalau misalnya guru ngebagi misalnya ada 10 soal jadi train, 10 soal 10 sorry. 8 soal dijadiin buat latihan, 2 soal jadiin ujian. Itu milihnya gimana? Bisa aja sih misalnya 8 pertama jadi buat train, 2 terakhir jadi buat tes. Tapi kan lebih baik kita random aja gitu. Jadi nggak tahu yang mana gitu ya supaya lebih ini lebih rata gitu. Oke ya kayak gitu. Ini kita udah punya data. Nah, sekarang ini kita jadi udah tahu kan, ini secara random dipilih ya, liatin deh Raf. Ini apa indeksnya pun udah acak gitu. Jadi dari sekian datanya 80% itu ini X train-nya untuk training, ini Y-nya untuk training. Jadi ini kayak soal sama jawabannya, tapi untuk training. Berarti sekarang kita masukin dong ke dalam machine learning-nya. Ingat ya, bahwa kita, nih kalau nggak selesai kita lanjut besok atau next class ya. Kita sekarang mau coba machine learning-nya 3, Raf. Logistic regression, k-nearest, sama random forest. Ini semuanya bagus nih classifier-nya sebenarnya. Tapi Kak Cika paling suka logistic regression karena dia cepet sama simple gitu. Sekarang kita bilang, oke, sekarang model yang kita pakai logistik KNN sama random forest. Nah, caranya gimana makainya? Ya kita bilang, untuk setiap modelnya kita masukin X train sama X testnya, Y train sama Y testnya. Kemudian kita bikin apa ya di random yang kayak tadi, terus kita looping. Jadi kalau kita ngetrain tuh ada iterasinya, Raf, namanya epoch. Jadi misalnya mau berapa? 100 epoch, 1000 epoch, 1.000.000 epoch. Nah, seminimal mungkin sampai si mesinnya tuh cukup pintar lah. Udah ya. Nah, kita train nih gitu. Itu kita bilang bahwa oke, kita train untuk setiap model ya. Alright. Nah, sekarang udah kita train. Ini kita bisa lihat ya. Nih, ini kan ada tadi di awal kan ada yang namanya evaluation ya, Raf. Kita bisa pakai ini nih.
model skor. Jadi kita bisa bilang untuk model ini skornya berapa. Itu sama dia nanti dihitung berdasarkan hasil 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 si setiap model menjawab tesnya gitu. Nah, oh udah hasilnya kayak gini, Raf, coba lihat. Hasilnya logistic regression 88%, KNN 68%, random forest 83%. Lihat deh. Ini logistic regression itu metodenya atau modelnya, kecerdasannya itu tuh statistik, Raf. Lebih ke statistik. KNN itu kompleks. Random forest tuh ribet. Tapi liatin ketelitiannya bagusan logistic regression itu kalau kita bandingin akurasinya gitu. Kok bisa gitu, Kak? Bisa jadi karena kasusnya, bisa jadi karena datanya. Tapi secara umum performance-nya logistic regression tuh cakep gitu, terlalu bagus gitu. Nah, terus gimana? Ini kalau kita ngomongin nih sekarang mulai. Oke, kita udah bandingin ya, machine learning ini ternyata bagus nih akurasinya. Dia tapi nggak ada yang di atas 95% kan? Gimana caranya biar lebih bagus? Itu bisa kita yang namanya hyperparameter. Jadi kita atur-aturin, kita atur-atur parameternya gitu. Jadi misalnya, epochnya diganti, atau randomnya diganti, atau setnya diganti gitu ya. Terus kita pilihin ini, Raf, fitur mana yang nggak usah dipakai, yang tadi Kak Cika bilang gitu. Jadi kan kadang-kadang fitur yang nggak perlu tuh kalau dimasukin malah ganggu performance-nya kan. Terus nanti kita cek pakai confusion matrix, kita cross validate, precision sama recall-nya berapa dan lain sebagainya. Misalnya ya. Nah, setiap mesin itu sama kayak mobil. Setiap mobil tuh kalau kita mau ngetun, misalnya mobilnya Ferrari gitu ya, sama BMW atau apapun lah, misalnya balap mobil gitu. Itu kan cara mereka mengetun mesin mereka kan beda-beda. Ini juga sama gitu. Nah, kalau KNN itu kita bisa rubah jumlah neighbors-nya. Ini Kak Cika harus ngajarin dulu rough KNN, tapi kalau itu kelamaan terlalu susah. Nih, tapi ada skornya. Bisa kita tune. Nah, nanti kalau misalnya kita gantian number neighbors-nya, itu tuh kita bisa pilih model mana yang paling optimal untuk KNN. Jadi kita pilih jumlah tetangga atau parameter dia yang itu supaya bagus gitu ya. Nah, dilihat di sini kalau dia ditambahin jumlah tetangganya, KNN itu kan dia melihat sel tetangganya untuk belajar gitu. Kita bisa lihat ya, skornya tuh malah bagus kalau number of neighbors-nya sedikit gitu. Jadi kalau kita tambahin pun dia nggak lebih bagus gitu. Nah, kalau sekarang kita coba deh ya. Sekarang kita mau tune logistic regression. Logistic regression tuh kita bisa tambahin si lognya, log space-nya, kita sama estimator, depth-nya, split-nya, dan sebagainya itu bisa kita bagusin lagi. Gitu ya. Ini hyperparameter lah pokoknya. Setelah diperbaiki semuanya tetap 88. Sekarang coba ke random forest. Random forest diganti-ganti masih 86. Wah, susah. Kita cari-cari gitu lah. Pokoknya intinya gitu ya. Jadi intinya gini, Raf. Sebenarnya ketelitian 60% tuh udah cukup. 60-70 tuh oke lah. Pasti udah cukup lah. Tapi orang biasanya pengen lebih dari segitu gitu. 90-an, 95% tuh yang kita cari gitu. Gitu. Nah, nanti Kak Cika bakalan jelasin lagi kasus lain gitu ya. Mungkin pengenalan wajah deh biar kebayang. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat ya, nanti kayaknya Kak Cika mesti jelasin cross validation sama ini deh, akurasi ini deh. Nanti deh terusin ini sedikit ya, Raf. Tapi Kak Cika masih di 3 menit. Kak Cika jelasin ini sedikit. Ntar dulu. Ini ya. Nah, nih, kalau kita pakai apa machine learning ya, Raf, ada salah satu metode atau apa ya visualisasi untuk memprediksi ya apakah suatu kan kalau tadi kan kayak heat map yang tadi kan itu melihat korelasi antar parameter. Ada yang namanya matrix. Jadi kalau saya kita punya mesin
Itu kita cek confusion matrixnya. Itu kayak gini, Raf. Jadi yang bagus itu kalau diagonalnya tuh gede gitu ya. Nah, ini tuh yang salah jawab. Maksudnya gimana, Kak? Jadi gini, ini true labelnya ya. Ini prediction machine ya. Nah, ini kalau Raf lihat, ini tuh artinya apa? Ini artinya yang nggak sakit disangka sakit ada 3 orang. Yang sakit disangka nggak sakit ada 4 orang gitu. Ada 4 kasus. Which is ya udahlah gitu ya. Sedikit lah errornya. Tapi di sini yang sakit dibilang sakit benar ada 25. Yang nggak sakit dibilang nggak sakit benar. Yang sakit dibilang sakit benar gitu. Jadi confusion matrix itu untuk ngecek gitu. Seberapa sering dia salah nebak kayak saja. Ya, misalnya nebak, ini orang harusnya ditebak lulus, ditebak nggak lulus, atau harusnya lulus nggak lulus, ditebak lulus gitu ya. Cara ngeceknya pakai prediction matrix. Prediksi apa? Sorry. Confusion matrix. Terus satu lagi ini, Raf. Jadi dari sini kita bisa analisis nih. Misalnya, berarti ketelitian 0 itu 89%. Ketelitian ngecek dia sakit atau nggak sakit itu 89%, sakit itu 88%. Recall, ini jumlah datanya. Ini jumlah datanya ada yang sakit 232, yang nggak sakit 0 gitu ya. Nah, ini score recall. Jadi precision itu kalau dia dipredik benar itu precision. Kalau dipanggil untuk sesuatu yang salah itu recall. Nanti skornya jadi dihitung dapat ini. Jadi ini adalah cara kita ngecek performance dari mesinnya. Oke. Nah, nanti berarti next ketika mau cari oke. Lalu kita lihat ini ya, kayaknya nih udah. Nanti Kak Cika share ke Raf ya. Oh ya, nanti besok kita lanjut ini dulu deh, Raf. Fitur importance. Fitur importance ya. Ini nanti Kak Cika masih bahas lagi sedikit, tapi cross validation itu intinya ngecek sebenarnya seberapa akurat dan seberapa presisi dia. Cara ngecek itu sebenarnya prinsipnya gitu, Raf. Seberapa jauh dia nebak. Jadi kan label tuh ada banyak, bisa yes or no, bisa sakit atau enggak, atau bisa misalnya nebak banyak gitu, kayak misalnya dia nebak huruf misalnya. Itu kan ada 26 label kan kalau huruf misalnya. Bisa nggak dia nebak C jadi A jadi B gitu kan. Itu juga masuk scoring gitu ya. Nah, nanti Kak Cika mau jelasin lagi tentang ini, sedikit tentang ini sampai akhirnya. Terus next class tuh Kak Cika mau coba Raf, kita belajar machine learning buat tulisan tangan sama wajah. Biar Raf tuh kebayang, oh datanya kayak gini ya, oh bisa kayak gitu gitu. Ya, ini Kak Cika kasih Raf. Terus nanti kita lanjut kasus berikutnya. Tapi ini nanti diterusin dulu ya yang ini ya. Sedikit. Terus nanti kita ganti kasus yang ini, yang lebih, yang beda gitu biar kebayang kayak gimana. Ntar Kak share dulu ya biar nggak lupa. Share dulu. Anyone with the link ya. Viewer, boleh editor lah. Kan ini mana? Raf tuh di mana sih? Ini. Sip. Oke, Raf. Mau ini ya? Mau berangkat magang? Nanti sih, Pak. Oke. Kabarin ya kalau mau next class-nya kapan. Tapi udah Kak Cika kasih. Ini kalau Raf mau ngoprek, oprek aja. Nah, kalau misalnya Raf mau ini, Kak Cika kasih. Misalnya Raf mau coba bongkar datanya. Heart disease. Taruh CSV ya. Heart. CSV. Sabar. Ini Kak Cika kirim. Data scientist mah chattingnya juga CSV ya. Nah, itu. Kalau Raf mau coba-coba. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, Kak, ini alright. Nggak ada pertanyaan, Raf? Ya, belum sih. Belum. Aman. Oke.
Have a nice day ya. Ya, siap. Happy Monday. Makasih ya, Raf. Oke, ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.